akhirnya yang kedua, Tuhan bukan hanya God of law, tapi Tuhan adalah Allah yang mau kita jadi berkat gitu. Jangan kita melanggar hukum. Nah, yang ketiga ini juga yang menarik gitu kan. Tuhan mau kita jadi berkat. Yang ketiga juga menarik. Jangan kita sibuk dengan apa itu namanya? Loh, orang boleh, kenapa kita tidak? Loh, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini bukan soal orang boleh atau kita tidak gitu. Tetapi kita ingat kita ini berbeda. Hukum kita hukum yang berbeda. Kenapa? Tadi sudah dijelaskan, kalau saudara di luar negeri, yang pertama saudara terikat dengan hukum Indonesia. Karena saudara orang Indonesia dan pemegang paspor Indonesia, kecuali sudah tidak. Yang kedua, saudara terikat pada hukum di mana saudara berada. Tapi yang ketiga, kita ada terikat pada hukum kerajaan Allah. Hukum firman Tuhan gitu. Nah, saya mengerti buat mereka yang merasa tertekan, ya kan? Wah, Paul Zhang itu pemberani. Wah, dia sikat sana sikat sini. Tetapi antara pemberani dengan ngaco kadangkala hampir mirip, saudara, ya kan? Lalu pertanyaan saya, apakah Yesus ini pengecut gitu? Apakah Yesus ini pengecut waktu dia suruh ampuni? Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Waktu Tuhan suruh kita mengalah, waktu Tuhan suruh kita sabar, apakah Yesus itu pengecut, saudara? Tidak. Tetapi mari kita jangan jadi Kristen yang wah, kalau ada orang berani bakar masjid, mungkin buat saudara, wah itu Kristen yang berani. Kalau ada Kristen yang berani nyerang kiri kanan, saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat kepadamu, janganlah perbuat itu kepada orang lain. Apakah penginjilan dengan penghinaan itu berarti yang saudara dukung? Saya pikir itu penginjilan yang justru mendatangkan kebencian, saudara. Bahkan Paul Zhang sendiri menyatakan, mari kita menginjil dengan berdonasi. Mari kita menginjil dengan bermarturia, berdiakonia. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akhirnya saya melihat kok ada perbedaan ketimpangan. Nah, hari ini yang kita concern cuma satu, hukum. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari jangan seperti naik kuda atau naik macan liar gitu. Jadi kalau udah dipuji-puji orang karena berani. Berani itu bukan bersembunyi, berani itu bukan lari. Kalau lari terus lempar batu dari luar, berani lalu nyerang dari luar, buat saya itu pengecut. Berani itu turun, saudara. Yesus waktu ngomong kepada orang-orang Farisi, kamu keturunan ular beludak, dia ada persis di depannya. Yesus diseret misalnya, Yesus dibawa ke tebing di di Nazaret. Itu di depan mereka, saudara-saudara, bukan ketika bersembunyi. Kalau bersembunyi itu justru mendatangkan masalah. Jangan lari, kawan sedang dihormati orang sebagai pemberani, tapi buat saya sorry, Paul Zhang ini hanya seorang pengecut. Betul, beliau punya banyak pelajaran yang sangat baik. Dan sebagai hamba Tuhan yang rasanya saya lebih tua ya gitu, dan rasanya saya lebih dulu lah mulai pelayanan. Saya hanya menghimbau kepada pengikut-pengikut Nabi ke-26 ini, mari kita tidak melanggar hukum. Mari kita mengabarkan Injil dengan sehat. Dan mengabarkan Injil dengan sehat itu bukan tanda kita pengecut. Tidak, saudara-saudara. Saya Gilbert Lumondong, saya melayani dari tahun 91. Saya bukan pengecut. Saya selalu bersuara ketika gereja-gereja dibakar, saya selalu bersuara ketika gereja-gereja dibom, saya hadir di sana ketika gereja dibom, saya hadir di Poso, tim saya hadir di apa yang terjadi di Makassar, tim saya juga hadir waktu peristiwa di Sigi, saudara-saudara, kita semua bicara, dan bahkan saya bersama dengan Sinode Gereja Bethel Indonesia dan PGI bersurat langsung kepada Presiden. Kita bukan kelompok-kelompok pengecut, saudara. Kita adalah kelompok-kelompok yang berani menyatakan kebenaran, tetapi kita sangat dirugikan kalau kekristenan memakai hukum gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kalau kamu sakiti saya sakiti. Kalau saya diserang, saya juga mesti menyerang balik. Sampai akhirnya
ada kalimat-kalimat, bagaimana dengan Yahya Waloni, bagaimana dengan Ustadz Abdul Somad. Saudara boleh lihat, saya juga berbicara ketika Abdul Somad menyerang kekristenan dengan ada jin di balik salib, ya kan? Saya juga langsung bersuara dan memberi teguran yang keras, saudara-saudara. Dan ketika Yahya Waloni, saya juga bahkan bicara, Yahya Waloni bukan harus dibawa ke polisi, dia harus dibawa ke psikiater karena orang itu ada yang nggak beres, saudara. Jadi, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita memberitakan Injil dengan sopan, mari kita memberitakan Injil dengan bertanggung jawab. Betul caranya berbeda-beda, tetapi prinsipnya tetap sama, kasih. Dan yang kedua, jangan lari lalu lempar batu. Kalau mau lempar batu, berdiri tegak di tempat, saudara. Jadi, saudara yang kasih dalam Tuhan, kepada saudaraku Paul Zhang, tidak ada kebencian dalam diri saya. Lalu kalau ada yang bilang, wah Pendeta Gilbert iri, irinya dari mana, saudara, ya kan? Apa yang mau saya iriin gitu, ya kan? Lalu Paul Zhang itu memenangkan jiwa lebih banyak, silahkan. Saya bangga kalau jiwa lebih banyak dimenangkan. Tetapi kalau mendatangkan kebencian, kepahitan, tidak ada orang bertobat karena kebencian dan kepahitan. Itu sebabnya setiap Sabtu kita dalam bincang-bincang hukum ini, karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya anak Tuhan tidak melanggar hukum. Anak-anak Tuhan menghormati hukum. Apakah hukum kadangkala berlaku tajam ke kita-kita, lalu tumpul kepada mayoritas? Buat saya nggak penting. Yang penting kita lakukan hukum. Kenapa kita mesti pusing sama orang lain? Saya suka ngeledek, ada lagu ini bagus, jangan salah mengerti saya. Cuman saya penafsiran sendiri lagu ini kan, kalau lain ditolong saya juga. Kenapa kita mesti bawa orang lain sih gitu, ya kan? Kenapa kan kita aja? Jadi selalu dikasih dalam Tuhan, kalau kita dihukum, lihat betul nggak saya salah gitu, ya kan? Tapi buat mereka nggak berlaku, biarkan itu, karena Alkitab berkata kita bukan berasal dari dunia ini, dan karena kita bukan berasal dari dunia ini, dunia akan membenci kita gitu. Memang sih kelihatannya heroik banget, wah ada orang diserang, kita jadi tim hero, oh ya sikat, serang. Bukan itu. Yesus waktu lihat Petrus pegang pedang, dia nggak bilang mantap Petrus, tebas DP kepala, kasih hancur, kasih tablah. Tidak. Waktu Yesus lihat Petrus pegang pedang, dia bilang sarungkan pedang. Hari ini saya mau ngomong sebagai seorang saudara. Sekali lagi, saudaraku Paul Zhang, tidak ada kebencian di antara kita. Saya bangga lihat Anda masih muda, semangat melayani Tuhan. Tetapi kalimat saya buat Anda, Paul Zhang, sarungkan pedang. Karena orang yang hidup dengan pedang akan mati dengan pedang. Sarungkan penghinaan itu. Sarungkan kekerasan, pembalasan yang Anda pakai karena kebencian Anda. Sebagai hamba Tuhan yang hari ini kita berbincang-bincang hukum bersama dengan Dr. Hendrin Raguna, saya hanya bilang di dalam diri Anda terlalu banyak kepahitan. Di dalam diri Anda terlalu banyak kebencian terhadap kawan-kawan kita. Karena mungkin sudah pernah dilukai, tapi yang pertama nasihat saya adalah ampuni. Yang kedua, sarungkan pedang. Yang ketiga, semangat penginjilan Anda yang sudah bagus itu, kembangkan terus, maju terus, menangkan jiwa, tanpa menebarkan kebencian. Tetapi tebarkan Injil dengan kasih, dengan damai sejahtera, dengan kebenaran. Kebenaran yang bukan diselimuti dengan berbagai kebencian-kebencian. Urusan intern agama mereka, biarkan urusan intern agama. Kita juga nggak suka dikorek-korek agama kita. Ngapain kita korek-korek agama orang? Alkitab tidak bilang, serang semua orang supaya kebenaran dapat nyata. Tetapi yang Kristus ajarkan adalah tinggikan dia, tinggikan Kristus, nyatakan kasih. Dan itulah pekabaran Injil yang sejati. Pekabaran Injil yang sejati bukan menjelek-jelekan orang, menyerang agama lain. Pekabaran Injil yang sejati, kabarkan Injil, tinggikan Kristus, minta pimpinan Roh Kudus, karena itu yang memenangkan jiwa. Bukan penyerangan yang dapat membuat orang bertobat, tetapi kasih Kristus, kemuliaan Tuhan yang akan nyata. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kepada